Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rapon Galuh Chandana Ningtyas, bisa dipanggil Galuh. Di studi independen, mitraku itu Data Academy. Dan learning path yang aku ikuti di Data Academy itu tersedia 3 learning path. Yang pertama itu Data Science, yang kedua Data Analyst, dan ketiga itu Data Engineer. Dan aku berada di Data Engineer-nya. Tempat atau wadah ya, dimana kita bisa mengeksplorasi kayak bidang atau minat kita di luar dari kampus. Kan kalau ikut studi independen tuh bisa konversi, biar nggak banyak-banyak di kampus terus gitu. Terus habis itu ada bisa dapat pengalaman atau perspektif di bidang yang aku geluti ini, prodi data science ini, di luar dari perspektif kampus itu sendiri. Tuh. Yang pertama pasti bikin akun dulu di kampus Merdeka itu sendiri, dan seperti kayak ngisi biodatanya, terus dokumen-dokumennya yang perlu dilengkapi. Setelah itu kita bisa pilih mitra-mitranya, kan ada banyak pilihan tuh di kampus Merdeka, di website kampus Merdeka itu sendiri. Kita pilih yang serasa cocok buat kita. Kan untuk mitra-mitranya sendiri itu ada banyak tertera silabus-silabus yang bakal dipelajari di mitra tersebut. Nah itu kita pilih yang cocok aja sih. Setelah itu kita daftar dan nunggu pengumuman. Ini ada beberapa mitra yang ada tes, cuma kemarin aku tuh enggak. Jadi sebenarnya aku sama teman aku itu udah janjian, kita itu nggak mau, kan untuk daftar itu bisa beberapa kali daftar, 10 lebih gitulah ya. Nah cuma aku sama teman aku tuh cuma daftar 3 kemarin. Pokoknya yang kita tuh fokusinnya itu nyari yang ada data engineer-nya. Nah tapi dikarenakan pilihan cuma sedikit itu kita nunggunya juga lama banget untuk nunggu pengumuman dari sananya. Akhirnya dari aku sendiri inisiatif menggempur mereka di email, di Instagram, dan di WA itu aku gempur mereka. Terus akhirnya setelah chatan panjang keterima. Makanya mereka kira itu kan kita tuh kalau nggak salah dimintain itu nggak sih dokumen nilai itu kan ya, transkrip nilai. Nah itu kan untuk persyaratan studi independen itu kan minimal harus semester 5. Cuma mungkin karena dilihatnya cuma baru sampai semester 4. Nah itu kemarin ditanyain apakah kamu masih semester 4. Terus kan aku bilangnya tapi nanti pas kita mulai studi independennya itu kita udah ada di semester 5 begitu. Ya udah. Kenapa learning path-nya data engineer? Karena peminatan di prodi data science itu sendiri, aku tuh peminatan data engineer. Jadi kemungkinan aku mikirnya kalau misalnya aku milih data engineer juga, learning path-nya kemungkinan konversinya lebih besar untuk yang sejurus dengan peminatan aku. Nah terus aku lihat-lihat beberapa mitra yang menyediakan data engineer itu. Setelah itu aku cari-cari tuh di Google gitu kan, kayak gimana mereka. Nah untuk Data Academy sendiri ini menarik. Mereka itu nggak tergolong lama tapi juga nggak tergolong baru banget juga, dan mereka itu baru buka learning path mereka itu sebelum tahun lalu itu cuma data science doang. Ini pertama kali mereka buka learning path untuk analis sama engineer. Cuma mereka itu lembaga yang menyediakan sertifikasi untuk data science, data analis, dan data engineer baik di nasional maupun internasional. Iya, mereka buka kelas dan mereka bisa, dan kalau misalnya kita ikut di grupku itu juga ada kayak potongan harga kalau misalnya kita mau ikut sertifikasi itu. Menurutku tuh menarik, dan selain dari data akademias itu menarik, aku tuh melihat itu freelance mereka itu bekerja sama perusahaan apa aja, dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama mereka itu menurutku cukup menarik, dan mereka itu kerja samanya nggak cukup sama perusahaan-perusahaan nasional doang, sama internasional juga. Jadi harapan aku kalau misalnya aku ada koneksi di sana, setidaknya aku bisa ada informasi-informasi lebih, baik itu secara nasional atau internasional di program studi data science itu sendiri. Kegiatan belajarku itu seminggu pertemuan secara meet itu 3 kali. Itu dari pagi jam 7:30 kalau nggak salah sampai
jam 1:30 kalau nggak salah. Ya terus habis itu ada istirahat, ada jeda, terus sorenya aku lupa jam berapa itu ada pertemuan untuk live, jadi langsung dari pembelajaran yang tadi pagi itu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang belum atau ada praktikum yang perlu diulang seperti itu. Kalau misal terus ada pas awal kita masuk itu ada pretestnya. Jadi mereka itu punya kayak website untuk pembelajaran itu sendiri. Nah, itu yang pertama pas kita masuk itu ada pretest. Setelah pretest itu pembelajaran per silabus materinya itu. Dan setelah setiap materi itu selesai selesai diajarkan, itu ada post testnya. Cuma kemarin itu ada kesusahannya untuk yang menurutku di website pembelajaran mereka itu sendiri, dikarenakan kalau misalnya kita belum selesai, misal itu kan urut, misalnya kita di materi 2 itu belum selesai, kalaupun materi 3 itu kan ada uploadan ulang dari rekaman pembelajaran yang dipelajari. Nah itu kita tuh nggak bisa ngakses sampai materi 2 itu benar-benar selesai. Jadi benar-benar harus berurutan gitu. Apalagi kalau misalnya kita itu materi 2-nya itu bukan cuma ngelihat video doang, cuma kayak tapi juga kayak ngupload tugas-tugas yang ada, dan tugas-tugasnya mereka itu benar-benar tugas-tugas studi case gitu kan. Sedangkan kita itu kan konversinya nggak full kan, kalau misalnya kan kita harusnya konversinya bisa ada beberapa prodi yang konversinya 20 SKS, sedangkan kita kan cuma setengah, jadi setengahnya kita kan belum belajaran di kampus. Nah seperti itu, jadi aku agak kesulitan itu, apalagi kemarin untuk data akademi sendiri itu kan dari prodi sains data ada banyak anak yang ikut, cuma mereka semua itu pada milih data science, dan di data engineer itu benar-benar cuma aku doang, jadi tidak ada pegangan kanan kiri nih dan solo gitu. Menurutku karena mungkin aku milihnya tepat ya, mungkin tepat sesuai peminatanku dan sebagainya, lumayan bagus lah ya, 14 SKS kalau nggak salah ya, lumayan banget, dan itu semuanya ke peminatan DE masuk, jadi aku nggak ada yang lintas jalur kan, ada beberapa teman-temanku itu yang SKS-nya itu ada yang lintas jalur. Nah aku tuh benar-benar full, jadi aku sekarang itu di semester 6 ini cuma tanggunganku peminatan DE cuma fisik komputer doang. Iya dan tidak. Iyanya apa? Tergantung. Sebenarnya kalau kamu punya pengalaman atau punya kayak basic knowledge atau general knowledge MSIB itu bagaimana cara kerjanya, apalagi kalau misalnya kamu nggak full 20 SKS konversinya, kamu bisa nata waktu sebenarnya kan. Kemarin itu aku kurang di penataan waktu aja kemarin sih. Jadi sebenarnya seharusnya tidak seberat itu. Cuma ya berat-berat juga karena tergantung tugas-tugas yang diberikan. Kalau misalnya dari mitra aku sendiri kemarin real study case untuk DE itu pengaplikasian aplikasi-aplikasi yang bakal dipakai di dunia kerja oleh data engineer gitu kan. Dan itu tuh mereka tuh nggak ada ngasih clue sendiri sama sekali, jadi benar-benar study case, cuma study case sama targetnya doang gitu. Dan yang minggu kedua minggu ketiga itu minggu kedua ketiga itu memang agak gimana ya, agak berat, soalnya mereka itu benar-benar waktunya itu cuma 3 hari doang kemarin batas waktunya. Cuma setelah itu mungkin karena ada yang komplain atau dikasih saran, mereka ngasih perpanjangan waktu untuk deadline pengumpulan tugas dan sebagainya. Itu beratnya sih untuk tugas-tugasnya doang. Kalau misalnya kamu nggak full konversi SKS, jadi harus bagi waktu. Terus kalau mudahnya tuh untuk tentor-tentornya sendiri itu baik-baik, dan mereka itu fast respon, jadi benar-benar mau membantu sih. Jadi sebenarnya ya 50-50. Ya yang secara general tuh kayak perspektif lain di luar program studi atau silabus ada di kampus. Terus koneksi networknya sama teman-teman yang dari fakultas institusi lain gitu kan. Terus kalau dari mitra sendiri sebenarnya itu ada 2 sertifikat, kita dikasih 2 sertifikat
mengikuti sama sertifikat itu. Kalau misalnya nilaimu baik dikasih sertifikat kayak baik gitu loh. Terus kalau misalnya, tapi kemarin aku sayangnya tidak dapat, itu kan apa namanya kan kalau final project itu kalau kita presentasi final project terus itu kayak ada penghargaan gitu loh. Jadi dibagi 3 buat Best 3DA, Best 3DS, Best 3DE. Dan kalau misalnya kamu dapat Best 3 itu, kamu dikasih kesempatan buat ikut sertifikasi internasional kalau nggak salah untuk learning path yang kamu pilih. Jadi kayak data science, data engineer, sama data analis yang apa ya kemarin yang paling atas kan. Untuk sertifikasi untuk data science, data analis sama data engineer sendiri itu mereka itu ada levelnya. Jadi untuk yang level 1 lah atau level awal gitu lah. Itu terus ada reimburse quota. Pesan untuk yang mengikuti MSIB itu kamu benar-benar cek silabusnya begitu. Terus kalau bisa sama dosen wali itu yang aktif untuk bertanya-tanya atau konsultasi begitu, agar nanti kalau tiba-tiba pas finalisasi hasil konversi ternyata kamu di bawah 10 kan sayang sekali. Jadi kamu harus benar-benar paham sama silabusnya. Terus yang kedua, cek benar-benar mitramu itu seperti apa. Jadi kan mereka pasti itu kan sebagai perusahaan yang sudah berdiri, mereka itu kan pasti sudah ada kayak LinkedIn dan sebagainya, ada website profil perusahaan. Itu kamu cek benar-benar. Dan jangan cuma kamu cek secara face value yang berarti perusahaan itu seperti apa, mitranya seperti apa, tapi kamu juga bisa ngecek afiliasi dari perusahaan atau mitra itu sendiri, mereka afiliasi sama siapa aja gitu kan. Terus setelah itu yang paling penting nggak penting juga sih, cuma tips doang, ingat ya jangan sendirian. Semangat untuk yang mau FSIB studi independen dan sebagainya, semangat, jangan takut. Terus kalau misalnya silabusnya itu memang ada yang cek benar-benar silabusnya bagaimana gitu kan. Terus pastikan sesuai minat kamu aja, soalnya kan program studi independen kamu Smart 3 itu sendiri ini untuk membantu kamu di bidang yang kamu minati. Jadi benar-benar pastikan minat kamu seperti apa gitu loh. Semangat, jangan sendiri, ingat. Thank you.